Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ibu Sofrina di pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang berpikir sejarah. Ayo yang bagi yang masih belum suka sama pelajaran sejarah, mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan penjelasan ini kamu jadi suka ya dengan pelajaran sejarah. Karena pelajaran sejarah itu penting loh buat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Jadi jangan cuma gebetan aja yang kamu pelajarin ya sejarah hidupnya, tapi pelajaran sejarah Indonesia juga perlu. Oke, kita mulai aja. Cara berpikir sejarah ini terdiri dari 2 part ya. Part 1 ini tentang pengertian, nanti kita akan pelajari. Part 2 nya tentang diakronik, sinkronik gitu ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya, supaya kamu bisa memahami cara berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu, mengapa kita perlu mempelajari sejarah, dan apa manfaat yang dapat kita peroleh setelah kita mempelajari sejarah. Jadi secara etimologi, menurut bahasa, kata sejarah berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu sejarah yang disebut sajarotun atau sajaroh, artinya pohon dan keturunan. Jika kita membaca silsilah raja-raja, akan tampak seperti gambar pohon dari sederhana dan berkembang menjadi besar. Maka sejarah dapat diartikan silsilah keturunan raja-raja, yang berarti peristiwa pemerintahan sekeluarga raja dari dinasti tertentu. Jadi kata sejaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu dengan penyebutannya berubah menjadi sejaroh ya. Dalam bahasa Indonesia menyebutkannya dengan kata sejarah ya. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Ini Ibu kasih contoh tentang silsilah Wangsa Rajasa, keluarga kerajaan Singosari dan Majapahit yang bentuknya seperti pohon ya, seperti family tree, gambar di samping ya. Jadi Wangsa Rajasa adalah keluarga yang berkuasa di kerajaan Singosari dan Majapahit pada kurun abad ke-13 sampai ke-15. Para penguasa Singasari dan Majapahit dapat dilihat pada leluhur mereka, yaitu seorang tokoh yang bernama Ken Arok atau bergelar Sri Rangga Rajasa. Dialah yang mendirikan Wangsa Rajasa pada awal abad ke-13. Wangsa ini dinamai berdasarkan gelar Ken Arok, yaitu Rajasa. Beliau dianggap sebagai pendiri Wangsa, baik garis keturunan Rajasa ya, keturunan Raja-Raja Singosari maupun kerajaan Majapahit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberikan definisi sejarah sebagai berikut. Yang pertama, asal-usul keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau riwayat. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut history, artinya masa lampau umat manusia. Dalam bahasa Yunani, ya, kata sejarah disebut historia, yang berarti belajar. Dalam bahasa Jerman, kata sejarah disebut Geschichte, yang artinya sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Pengertian sejarah menurut para ahli diantaranya sebagai berikut. Herodotus. Ya, Herodotus ini the father of history ya. 484 sampai 425 sebelum Masehi, seorang filsuf dan sejarawan pertama yang berasal dari Yunani, yang juga disebut sebagai bapak sejarah. Ia mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar, yang tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Kemudian Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi mendefinisikan bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya.
Selanjutnya menurut R.G. Collingwood 1889 sampai 1943 mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Menurut Sartono Kartodirjo 1921 sampai 2007, menurut beliau pada hakikatnya sejarah dibatasi oleh dua pengertian, yaitu sejarah objektif dan sejarah subjektif. Sejarah yang objektif adalah sejarah yang menunjuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Sedangkan sejarah subjektif adalah sejarah yang telah dipengaruhi oleh emosi dan pikiran oleh sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa. Menurut Muhammad Yamin, Muhammad Yamin ini mantan Menteri Pendidikan dan tokoh sejarawan, tahun 1903 sampai 1962 mendefinisikan bahwa sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jadi dalam mempelajari sejarah terdapat 3 unsur penting dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam suatu peristiwa, manusia adalah sebagai pelaku atau subjeknya. Peranan manusia sangat menentukan setiap peristiwa. Jadi apapun yang dipelajari manusia yang kita pelajari, Jadi pada gambar unsur manusia atau pelaku peristiwa, Soekarno sebagai pembaca naskah proklamasi, di sebelahnya tampak Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh lainnya seperti Dedan Colatif Hendraningrat selaku penanggung jawab keamanan yang ada di paling kanan pada gambar. Kemudian konsep ruang, tempat terjadinya peristiwa, akan memberikan gambaran yang jelas pada peristiwa bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Jadi peristiwanya peristiwa proklamasi itu adalah unsur ruang, bahwa peristiwa tersebut berlangsung di halaman rumah Soekarno di Jalan Pagangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang kini berdiri Tugu Proklamasi. Konsep waktu dalam sejarah yaitu digunakan untuk menandai kapan terjadinya peristiwa. Jadi kalian pasti tahu peristiwa proklamasi kapan, tentu saja tanggal 17 Agustus 1945. Contoh yang kedua, ini adalah peristiwa mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1998, Pelaku atau unsur manusia dalam peristiwa ini adalah Soeharto yang tampak sedang membaca naskah pernyataan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun Presiden B.J. Habibie, itu sebagai wakil presiden ketika itu, akan diserahi mandat sebagai pengganti Soeharto. Berdiri di sebelahnya dan beberapa tokoh dari berbagai kalangan sebagai latar belakang. Kemudian unsur ruang, ruang terjadinya peristiwa itu adalah Istana Merdeka. Kapan terjadinya waktunya, Waktunya terjadi peristiwa tersebut adalah tanggal 21 Mei 1998. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Hal tersebut lebih lanjut akan dijelaskan dalam uraian tentang konsep diakronik dalam sejarah di part 2. Hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu, hingga manusia yang disebut memiliki sejarah, Jadi konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal, yaitu proses kelangsungan suatu waktu dalam batasan waktu tertentu. Yang kedua, kesatuan kelangsungan waktu, masa lampau past, masa sekarang present, masa yang akan datang future, Jadi hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu yang memiliki sejarah. Baik, sampai di sini dulu part 1 berpikir sejarah, Ibu jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tunggu di part 2. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.